Haleluya. Luar biasa Pak hari ini. Mantap, Pak. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Keren. Iya, Ini luar biasa. Bapak Yahweh. Haleluya. Pak Roy, saya ada sesuatu yang mau saya tanyakan ke Pak Roy. Ya, silakan. Tentang tefah. Tadi Pak, tefah. Tefah ya, membacanya tefah. Apakah ini sebuah kebetulan? Karena tadi saya menghitung, tefah itu ternyata angkanya 2, Pak. Jadi angka 2 itu berbicara tentang penggenapan. Betul ya, Pak ya? Lalu, kemarin, minggu lalu, kita kan ada bahas tentang jarak itu, Pak ya? Iya. Jarak antara Magelang Yahukimo dengan jarak Magelang Pulau W, itu angkanya 3.256 ditambah 2.218, hasilnya 5.474. Ya. Nah, 5.474 sendiri kalau kita jumlahkan itu 2, Pak. Wow. Ya, satu itu, yang pasti itu. Kemudian kemarin saya sempat telepon Pak Roy dan saya belum telepon Pak Roy ya. Saya menemukan sesuatu, Pak. Ini bukan saya mengkultuskan seseorang, saya tidak mengagung-agungkan seseorang, tetapi dengan adanya angka 2 penggenapan yang kemarin saya dapatkan bahwa itu dimulai dari Magelang, saya mencoba menghitung angka gematria dari Papi Lukas Sutrisno. Yang sangat mengagetkan saya adalah di sana tertulis decode confirm father of the serpent. Iya. Ya. Lalu ada lagi, Pak. Papi Lukas saya kasih kabar bahwa saya menemukan ini. Papi menyarankan saya untuk coba dengan menuliskannya bukan LUKAS tapi LOEKAS. Tambah kaget saya, Pak. Di situ ternyata ada kalimat yang angka gematrianya adalah sama dengan nama Loekas Sutrisno. Jadi hasil penjumlahannya adalah 835. Kalimatnya adalah Daniel Prophecy. Ini sangat luar biasa. Lalu kemudian saya teringat akan video saya yang terdahulu tentang baptisan. Dulu kita pernah bahas tentang baptisan, dan baptisan itu dalam bahasa Ibrani-nya kan tebilah. Itu angka gematrianya 2, Pak. Wow. Berbicara tentang baptisan, itu kita semua melakukan penggenapan. Jadi kalau kita tidak melakukan baptisan pembaruan, kita belum menggenapi. Karena kita belum baptis di dalam nama yang benar. Lalu tidak cuma itu. Ternyata kata mayim, karena kita dibaptis itu ditenggelamkan dalam air. Nah, ini ada beda antara apa yang dihitung Papi dengan saya. Kenapa? Karena memang ada penghitungan gematria itu ada 2 versi, Pak. Yang versi pertama itu semua huruf akhiran atau misalkan seperti mem, sofit, itu nilainya sama dengan nilai mem. Ya, ada itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman yang kedua itu huruf mem dengan mem sofit itu nilainya berbeda. Nah, kata mayim, jika kita menggunakan yang versi yang kedua yang biasa saya pakai, itu hasilnya adalah 2 angka gematrianya. Nah, menurut Pak Roy, apakah ini sebuah kebetulan? Karena saya melihat ini ada orang kan memang betul, Pak, yang disampaikan Pak Roy. Mengatakan bahwa gematria itu hiburan. Saya cuma ketawa, Pak. Tahu enggak, Pak, kenapa saya ketawa? Ya karena pria itu pria penghibur, Pak. Jadi mereka sukanya hiburan. Jadi saya nggak kaget ya untuk orang-orang seperti itu. Apalagi yang menyebut nama Sang Juru Selamat Yesua. Aduh, ini gramatikalnya gimana? Dia ngaku-ngakunya rabi, lulusan S3. Saya yang ngomong, saya juga lulusan S3, Pak. Jadi nggak usah sombong dengan S3, saya bilang. Tapi maksudnya saya SD, SMP, SMA ya, Pak. Ya,
Ya, silakan Pak Roy itu dulu. Iya, kalau kita kembali ke pola Ibrani yang benar, maka tidak ada yang namanya kebetulan di dalam matematikanya Bapak Yahweh. Dan karena itu kita tidak bisa meremehkan. Ya, tidak bisa meremehkan. Kita jangan kembali ke pola yang miskin itu, pola Yunani, yang tidak kenal angka gematria. Ya, bagi yang belum tahu, rendahkan hati saudara untuk belajar. Ya, karena angka gematria ini adalah penentu. Dan angka gematria juga memberikan piktograf. Ya. Lah kenapa piktografnya angka 8 itu kok tidak bambu runcing? Iya kan? Kenapa kok pagar? Siapa yang mendesain ini? Lah ini kan huruf-huruf ancient, huruf-huruf kuno. Peradaban sebelum ada A, B, C, D, E, F, G. Itu kan mereka pakai piktograf. Kalau mereka pakai piktograf berarti itu adalah bahasa internasional saat itu. Bahasa community saat itu yang diturun temurunkan. Nah kok di kata-kata yang negatif. Nah kalau gitu orang yang kuno-kuno 4.000, 5.000 tahun yang lalu kalau nulis pakai huruf apa? Emangnya pakai huruf Latin? Ya belum ada. A, B, C, D, sampai Z, bahasa Indonesia. Mana ada? Orang Indonesia aja yang lampau-lampau nggak kenal A, B, C, D. Yang kenal ngelungker-ngelungker. Hono, Coroko, Doto, Sowolo. Ya itu, benar kan? Itu kan bahasa tulisan-tulisan Nusantara kita. Lah kok orang-orang sekarang merasa sok singkirkan angka gematria. Wah, saya bilang bodoh sekali. Nah kalau nanti saya ngomong kayak gitu, dia ngomong menghakimi, tidak ada kasih. Gimana? Gak ada pikiran. Saya bisa lihat, tapi belajar aja kagak mau. Mulutnya lason hara. Saya bisa lihat, ya lebih baik kita transparan saja. Yang lason hara ini, yang tidak ini. Sudah gitu aja. Iya kan? Jelas. Daripada grundel di belakang, udah jelas. Ini ya penyebar ya lason hara atau penyebar kebenaran. Sudah gitu saja. Ya, jadi tidak ada yang kebetulan. Saudara lihat saja. Apa yang dilakukan Bapak Yahweh di dalam perhitungan-perhitungan Noah Ark, dan juga kalau di-compare dengan kemah suci, itu gematrianya ya sama semua. Pintunya ya 1, ukurannya 300. Ya kan? Ada semua di situ, saudara. Apakah ini kebetulan? Loh kok pintunya 2 saja? Ya kan? Atau 3 atau 4? Kan lebih cepat, lebih banyak binatang yang masuk. Tapi kan enggak. Ada apa di desain ini semua? Ya berarti Bapak Yahweh mau bicara begitu. Ya, bukan satu kebetulan. Saya yakin juga bukan satu kebetulan Magelang dipilih oleh Bapak Yahweh. Ya dengan huruf M di depannya, Magelang, Mem. Ya kan? Untuk menghancurkan air-air kekacauan yang ada di dunia ini. Yang dipilih huruf Zayin lagi, kehilangannya Papi Lukas, dari atas dilihat ada huruf Zayin. Ya. Secara sadar tidak sadar, diakui tidak diakui, sebuah realita kenyataan. Ya. Tapi ya saya yakin membangun saat itu ya juga nggak mikir, ayo kita bikin huruf Zayin, enggak kan? Ya. Iya kan? Tahu-tahu kejadiannya kayak gitu baru kelihatan dari atas. Loh, ini kok huruf Zayin? Apakah ini satu kebetulan? Saya yakin tidak. Dan yang pasti menghadapnya ke utara, Pak. Luar biasanya bisa sempurna posisinya gitu. Nah, itu dia. Ya, bisa kelihatan. Utara atas kan, utara selatan timur barat. Berarti Zayin kayaknya. 7. Luar biasa. Haleluya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya dulu. Saya akan siapkan pertanyaan yang ada di live chat. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya, silakan teman-teman. Shalom Pak Roy. Shalom Pak Adi. Halo Bro. Suara saya jelas.
Suara saya jelas ya? Jelas. Kurang keras, menggema. Ya, soalnya dari tadi sinyal saya agak bermasalah ini. Oh, Oke, ini udah jelas ya? Ya. Oke, Salam Pak Yosef Roy dan teman-teman semua. Salam buat teman-teman, sahabat Salam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Jadi saya mau menanggapi tentang apa yang disampaikan oleh Bro Robi tentang Papi Lukas dan kehilapnya, tentang Papi Lukas dan pelayanannya. Kalau sebenarnya Papi Lukas itu ya seperti Bahtera juga, seperti yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy, kembali ke Torah dan kembali ke pola Ibrani. Jadi keselamatan ada di sana. Dan seperti dengan pelayanan menorah ini, keselamatan sebenarnya ada di sini. Karena kita mengabarkan tentang Torah. Jadi seperti yang Pak Yosef Roy katakan tadi, khususnya Torah ya Pak Roy, karena Tanakh itu terdiri dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Dan Torah itu ada 5 kitab, dan luar biasanya seperti yang pernah kita bahas dahulu, kalau yang namanya Torah itu yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, itu adalah 4 kitab. 4 kitab ditambah plus 1 kitab Ulangan yang ditulis oleh Musa yang merupakan kesimpulan Musa tentang 4 kitab sebelumnya, karena di dalam kitab Ulangan itu tidak ditemukan Bapa Yahweh berfirman dan Bapa Yahweh berfirman. Betul. Jadi yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak Yosef Roy, kalau kita merujuk ke polanya Torah yang ada 5 kitab dan 4 kitab sebelumnya dan 1 kitab Ulangan dengan kitab Injil atau Brit Kadasa, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul. Apakah konsepnya ini sama? Karena saya lihat sendiri seperti konsep di Torah juga. Kisah Para Rasul ini seperti kitab Ulangan. Jadi ulangan terhadap 4 kitab sebelumnya. Seperti itu Pak Yosef Roy. Karena memang seperti yang Pak Yosef Roy jelaskan tadi, Torah merupakan bahtera keselamatan. Dan bahtera keselamatan itu adalah Yeshua HaMashiach. Jadi kita harus kembali ke Torah, kita harus kembali ke Bapa Yahweh, kita harus kembali ke Adonai Yeshua HaMashiach di dalam polanya, di dalam Torahnya, di dalam pola Ibrani, dan itu menjadi satu kesatuan keselamatan yang harus kita dapatkan melalui itu semua. Terima kasih Pak Roy. Iya, terima kasih Pak Adi. Ya, saya melihat memang ada kesamaan pola di sini. Ya, ada kesamaan pola mengenai Torah dan 5 buku pertama dari Brit Kadasa. Ya, karena ingat kalau 5 itu berarti melihat, lihatlah. Dan kita bisa lihat 5 yang ada di Torah, di Tanakh, dan juga 5 yang ada di Brit Kadasa. Itu kesamaannya di situ. Kemudian kalau saudara lihat, ya 4 buku pertama yang ada di Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, dan Bilangan, itu didiktekan oleh Bapak Yahweh kepada Moshe. Itu persis seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang arah tulisannya itu mengarah kepada Yeshua. Dan kalau kita lihat mempunyai pola angka 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang satunya adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Dan kita tahu angka 4 itu adalah dalet. Dan piktografnya adalah pintu. Tidak bisa disangkal lagi. Iya kan? Jadi dalam hal ini ada angka 5 dan ada angka 4. Angka 5 adalah lihatlah. Lihat apa? Lihatlah pintu itu. Pintu apa? Pintu keselamatan. Dan juga ya, nama Yahweh hurufnya itu 4. Yod He Waw He.
Nama Yeshua, hurufnya juga 4. Yod, Shin, Waw, Ayin. Jadi jelas. Gematria ini clear sekali. Sangat-sangat transparent sekali. Sangat luar biasa sekali. Dan Yeshua sendiri berkata, akulah pintu. Ya, I am. Ya, kan selalu pakai kata I am. Akulah, I am shepherd. I am bread of life. I am. Akulah. Nah itu I am itu dari mana? Ya dari Keluaran berapa itu? Keluaran 3:14. Aku yang aku ada. Iya kan? Siapa itu yang ngomong? Ya Bapak Yahweh sendiri. Itu luar biasa. Tidak akan pernah keluar pola. Ya, jadi jangan pernah terkecoh dengan Ahayah, dengan Yahoshua, Yahshua, Yahusha, Yehova. Sudah. Ya angka gematrianya kacau balau. Ya, ini luar biasa. Nah, untuk menerima ini harus punya kerendahan hati. Iya ya, kalau aku salah ya aku harus berubah begitu saja. Untuk menerima pola yang benar. Itu aja. Baru kita bisa dapat. Kalau tidak mau melangkah di satu langkah ini, ya tidak akan bisa mendapatkan semuanya. Ya, tidak akan bisa dapat semuanya. Harus satu langkah, satu langkah. Abraham dikasih tahu keluar dari Ur Kasdim. Dia tidak keluar, ya akhirnya tidak akan terjadi. Satu dulu, keluar dulu. Setelah keluar, kamu harus gini, kamu harus begitu. Terus itu caranya Bapak Yahweh. Ya, ya. Terima kasih Pak Ati. Itu betul satu pola yang tidak terpisahkan, luar biasa. Terima kasih. Ya, ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya yang di room? Kalau nggak ada, saya mau mengingatkan Pak Roy. Minggu lalu ada pertanyaan dari Bu Neti. Ya. Hubungannya apa antara gamal dengan pelayanan menorah, gitu kan? Oh, iya. Saya jadi ingat itu. Ya, ternyata dari jarak kemarin yang kita bahas, itu ada jarak Magelang Yaukimo dan jarak Magelang Pulau W, itu kalau kita kurangkan hasilnya 1038. Dan 1038 itu angka gematria dari kata 3, 7, dan 7, 3. Lalu saya mendapat pengertian begini Pak Roy. Ternyata gamal itu kan angka gematrianya 3. Ya. Sedangkan menorah itu berbicara angka 7 kaki dian. Ini bukan kebetulan ini ternyata Pak Roy. Karena di angka 1038 itu juga mengacu ke angka gematria dari kalimat decode, confirm, father of the serpent. Artinya membaca sandi Bapak Sang Ular. Jadi kita ternyata memang digiring Bapak Yahweh untuk bisa bersama-sama mempelajari gematria yang nantinya akan menyingkapkan kode binatang buas itu, Pak Roy. Ya. Dan tentu saja kan kita selalu berkolaborasi dengan Papi Lukas karena kita sejalan dengan pengajaran Papi Lukas gitu kan, Pak Roy. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada pertanyaan Pak Roy dari pelayanan menorah di live chat pelayanan menorah. Oh ya. Ya, ini saya bacakan dari Yanti Chen. Shalom Pak Roy, saya mau tanya dalam firman Tuhan yang ada di Lukas 21 ayat 23 ILT 3, dan celakalah bagi mereka yang di dalam rahimnya sedang mengandung dan bagi mereka yang sedang menyusui pada titik-titik, artinya maksudnya sampai selesai. Nah, apakah masa ini sebelum rapture atau kesusahan atau setelah rapture? Kalau setelah rapture, berarti anak-anak nggak rapture. Apakah anak-anak kecil di bawah 12 tahun belum dianggap dewasa atau baptis pasti selamat atau enggak pasti? Itu Pak Roy. Jadi berbicara tentang rapture gitu, gara-gara ada ibu yang sedang mengandung. Ya, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya.
Jadi kita harus tahu yang pertama adalah prophecy is a pattern. Itu fondasi yang sangat kuat. Kita sudah melihat tadi ya apa yang dikatakan Yeshua mengenai zaman Noah dan akannya kedatangan saat kedatangan anak manusia. Prophecy is a pattern. Terjadi pada masa yang lalu juga akan menjadi replika terjadi pada masa yang akan datang. Begitu juga ayat ini. Ayat ini Yeshua sedang berkata sebetulnya untuk mempersiapkan orang-orang yang akan menghadapi tahun 70, yaitu di mana Yerusalem dikepung. Ini ayat ini. Jadi, Yeshua sudah memperingatkan, kalau kamu lihat nih, pasukan itu sudah mulai mengepung, cepat lari, cepat lari, cepat lari. Kalau enggak, kamu akan tertutup di sini. Ya, karena Roma di bawah Titus itu mengepung Yerusalem. Kalau nggak salah 3 tahun sebelumnya, kalau nggak salah. Dan rumor datangnya batalion daripada Titus ini itu sudah kedengaran. Dan banyak orang yang tidak percaya akan perkataan Yeshua. Yang percaya adalah orang-orang mesianik saat itu. Dan mereka segera keluar. Karena itu ayat ini muncul. Celaka kalau kamu mengandung. Mau lari kemana kamu? Mau jalan jauh tuh jauh kemana? Ya kan? Berat sekali. Jadi hati-hati di dalam masa itu. Tapi masa ini juga bisa mengatakan seperti masa yang akan datang, ya. Nah, untuk masa yang akan datang itu diambil adalah dari ayat yang di bawah, yaitu sebab kesusahan besar atas bumi dan murka atas bangsa ini akan terjadi. Untuk masalah yang mengandung saat nanti zaman anti Hamasiyah, saya nggak tahu bagaimana kondisinya. Apakah mereka juga 144.000 itu ada yang lari dengan hamil besar, ya hamil tua, menuju ke Petra atau tidak? Ya kan? Itu juga menjadi kode buat mereka, orang-orang yang ketinggalan, yaitu orang-orang Israel, tapi mereka yang diselamatkan untuk lari ke Petra. Ini bisa jadi seperti itu. Ya, jadi inilah jawabannya. Ya, terima kasih. Ya. Ada yang mau tanya dari room? Pak Desmond, ada pertanyaan kah? Atau Ibu Elizabeth? Oh, nggak ada. Bu Rica, ada pertanyaan? Bukan pertanyaan sih, cuman sharing aja, yang tentang salah satu app-nya mesti dimatiin. Suara YouTube-nya tolong dimatikan dulu atau di mute suaranya supaya nggak dubbing. Ya, di mute aja, YouTube-nya di mute. Ya. Baik. Saya mungkin sharing. Masih dubbing. Masih ya. Agak dijauhkan mungkin. Ya. Sorry. Ya. Terkait angka gematria. Saya coba yang dari Papi Lukas yang hari Minggu kemarin itu, saya coba juga hitung kupang, dan saya kaget kayak gitu di dalam kalkulator gematrianya itu ternyata di situ bahwa jaraknya itu kan selisih jaraknya itu 1.700-an sekian lah. Nah, tapi di dalam pengertian kata angka itu artinya adalah tongkat Elia atau juga kunci Yahweh. Dan saya coba hitung juga dengan selisih jarak juga antara Bali dengan 2 pulau tadi, selisih jaraknya 10, tidak memiliki arti apapun. Dan saya percaya bahwa angka gematria ini memang angka yang memang sudah dicanangkan oleh ditetapkan oleh Bapak Yahweh supaya kita bisa tahu persis kita itu ada posisinya di mana. Jadi saya sangat bersyukur sekali, terima kasih banyak Pak Robi dan juga Pak Lukas dan juga Pak Yosef Roy yang mengajarkan kami tentang angka gematria. Dengan segitu semakin tahu persis bahwa rancangan Bapak Yahweh itu
segala sesuatu bukan suatu kebetulan, segala sesuatu memang sudah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Dan saya sangat percaya itu. Dan sebagai pembuktiannya memang bahwa setelah beberapa tahun terakhir, kerinduan saya untuk bisa ada bersama dengan teman-teman yang lain yang memang menyembah Bapak Yahweh, dan Bapak Yahweh jawab itu. Kemudian kerinduan saya dari dulu saya selalu bertanya, kenapa hari Sabat dan bagaimana saya harus lakukan tentang hari Sabat? Dan sempat jujur saja pada saat hari Sabat itu saya coba melakukan kegiatan sesuai kesenangan hati saya, kayak gitu. Contoh misalnya membuka Telegram, kemudian menonton hal-hal yang memang tidak berkenan sih sebetulnya di hadapan Tuhan. Menurut saya sih, maksudnya kan di hari Sabat, harusnya kan di hari Sabat itu yang saya lakukan, yang kita lakukan adalah benar-benar berdiam diri di hadapan Bapak Yahweh, melakukan kebenaran dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya melakukannya, wow, dengan sangat jauh sih dari apa yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Apa yang terjadi bahwa saya ditegur kayak gitu, dan saya tidak bisa mengikuti ibadah Sabat setiap hari beberapa Sabat itu. Tetapi saya coba ibadah pribadi di rumah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu saya bertanya, Tuhan kenapa begini? Lalu dijawab, dia bilang bahwa, Richard, saya itu selalu memberikan kamu kesempatan untuk ibadah Sabat, tetapi kenapa engkau melakukan hal yang di luar firman saya kayak gitu. Dan pada akhirnya bahwa minggu berikutnya saya bisa mengikuti ibadah Sabat lagi dengan Aleph Tau ya waktu itu, dengan kemudian ada waktu itu Papi Lukas ke Israel kalau tidak salah Pak Robi ya. Dan waktu itu yang gantinya itu Pak Nino Pak Robi. Dan beliau membahas tentang hari Sabat. Dia bilang jauhkan kakimu dari kesenangan, dan saya sangat bersyukur. Pertanyaan saya yang begitu lama dijawab melalui firman itu. Kemudian kerinduan saya bahwa ketika hari Sabat itu setelah ibadah pagi dilanjutkan dengan ibadah selanjutnya, dan itu terjawab melalui pelayanan menorah ini. Dan saya sangat bersyukur, dan saya percaya memang bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus itu sudah sangat dekat. Maka dari itu memang bahwa saya selalu sering ke teman-teman saya, mari kita harus mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Yesus, untuk rapture. Karena kalau tertinggal seperti tadi yang tadi pagi mungkin ada khotbah dari Papi Lukas juga, bahwa tidak ada keselamatan lagi ketika kita tertinggal gitu. Yang kita hadapi adalah masa anti Hamasya. Jadi waktu yang Tuhan berikan sekarang 3,5 tahun, kita mesti bersyukur. Kita mesti bersyukur karena Tuhan memberitahu kepada kita bahwa inilah waktunya bagi kita semua untuk mempersiapkan diri, sehingga pada masa kayaknya sinyalnya ini, sinyal siapa ini yang selesai akan keselamatan masuk di dalam pesta. Ya. Mungkin itu saja, saya sharing itu saja Pak Robi dengan Pak Yosef Roy. Terima kasih banyak sudah berbagi tentang gematria. Dengan segitu saya bisa tahu bahwa dan di situ dia bilang bahwa sinyalnya jelek ya Bu? tentang akhir arti nama saya kayak gitu. Dulu saya pernah baca satu buku bahasa Ibrani. Kami jaringan kuku memang kadang gitu Pak Robi. Sudah sering terjadi, memang kita juga mengalami. Ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Lilistan, Pak. Shalom Pak Roy, di channel YouTube Ibu R, paham R ya Pak? Oke, mengatakan bahwa Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Apakah ini benar? Dan samakah bahasa Ibrani dan orang Ibrani? Terima kasih, mohon jelaskan ya Pak Roy. Silakan Pak Roy. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kembalilah kepada
Torah, kitab Torah yang benar. Dan di situ tertulis Yod He Waw He. Nah kalau Yod He Waw He bacanya gimana? Ya Yahweh. Sudah nggak ada lain lagi. Iya kan? Nah kalau sampai ada tulisan Yod He Waw He, saudara nggak bisa baca, kemudian bawahnya ditulisin Adonai, ya nggak? Ya kalau kita sudah tahu ya pasti salah gitu, saudara. Iya kan? Orang Ibrani yang sekarang, orang Yahudi sekarang ya memang orang Israel yang ingat ya, yang sekarang ini memang ada campur-campur, tetapi mereka juga berusaha untuk menjaga kemurniannya. Ya bahasanya ya sama. Ini mujizat loh. Bahasa 2000 tahun yang lalu yang diobrak-abrik oleh bangsa Romawi, hari ini bisa diakui sebagai bahasa yang internasional. Apa nggak mujizat ini? Dan kita sampai kecipratan loh. Ya, yang di mana itu namanya yang dari burung buas dari timur ini kecipratan loh, sampai ngerti. Ini kan satu anugerah buat kita. Ya kan? Burung buas dari timur, Garuda. Ya kan? Ini satu hal yang sangat luar biasa yang Bapak Yahweh kerjakan. Ya, kita tidak bisa melakukan kalau tidak dari ruah Yahweh Elohim, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Saya bilang ini adalah kasih karunia, anugerah Bapak Yahweh buat hidup kita semua. Kalau kita bisa kembali ke pola yang benar, gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang di rumah mau bertanya. Bu Elvina, Mau. silakan. Ya, shalom Pak Robi, Pak Yosef. Mau nanya ya, kalau masa yang dipercepat itu, masa yang rapture-nya, atau masa yang 3,5 tahun kedua tuh, yang masa pemerintahan anti Hamasiahnya. Terus kalau yang tertinggal, ya, yang tertinggal kan berarti yang belum percaya, belum menerima Bapak Yahweh Yeshua, ya kan? Nah, yang di dalam, maksudnya masih memanggil nama Yunani, apakah Roh Kudus itu masih ada di dalam diri mereka atau udah nggak ada gitu? Kalau udah nggak ada, kan berarti mana mungkin ya mereka terus bisa mengakui Yeshua Yahweh, kan udah nggak ada Roh Kudus tuh. Ada Roh Kudus aja kan nggak mengakui tuh kan ya, apalagi nggak ada Roh Kudus. Berarti yang tertinggal pasti nggak selamat semua dong, Pak. Kan udah nggak ada Roh Kudus sama sekali tuh, nggak ada Tuhan istilahnya di dalam diri siapapun manusia yang tertinggal, begitu ya Pak? Makasih. Ya, oke. Terima kasih Bu Elvina. Jadi sebentar, saya terpaku dengan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama gimana tadi? Masa yang dipercepat kan? Oh iya, masa yang dipercepat. Ya, jadi gini, kalau kita sudah mengikuti sebuah pola angka 7, berarti itu tidak mungkin bisa dipercepat atau diperlambat. Sekarang saya mau tanya, di Indonesia sekarang sudah hari Minggu, ya, hari Sabtu, ya, kita di sini Jumat malam, ya kan? Sekarang saya mau tanya, apakah di Indonesia setelah hari Sabtu tiba-tiba menjadi hari Senin besok? Malam ini, pas jam malam, langsung, oh hari ini hari apa? Hari Senin atau hari Selasa? Tidak kan? Berarti kalau mengikuti sebuah pola, prinsip pola itu tidak akan pernah berubah, tepat. Berarti ada yang lebih cepat di mana? Kalau bisa dikatakan dipercepat. Ya, saya sudah ajarkan di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Percepatan itu ada di dalam 3,5 tahun yang pertama. Kita ini sudah masuk. Ya, dengan pola Shemitah, kita bisa sudah kelihatan semua. Untuk masa 3,5 tahun yang kedua, yaitu masa anti Hamasiah 666, itu akan exactly tepat. Ya, dalam arti value-nya 3,5, tetapi itu akan, karena yang kita dipercepat maka dia akan diperpanjang sedikit, begitu. Ya, jadi
percepatan itu ada di zaman kita sekarang ini. Ya, berdasarkan penjelasan Daniel pasal yang ke-12. Rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya. Yang kedua, bagi orang-orang yang hari ini yang sudah mendengar nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach dan baptisan pembaruan, tapi masih mengeraskan hatinya, awas. Kesempatannya sudah tidak lama lagi. Ya, karena apa? Karena mereka sudah mendengar. Mendengar tetapi tidak percaya. Itu di dalam alam roh itu sudah dianggap sebagai penolakan. Hati-hati di sini. Kecuali orang itu belum pernah mendengar. Belum pernah mendengar sama sekali ya, jujur ya. Tapi harus jujur. Sama sekali belum pernah dengar. Yang taunya ya Yunani, ya toh. Karena mungkin tinggalnya di pedalaman, nggak pernah dikunjungin orang, hidupnya sudah terisolasi. Itu ceritanya lain. Ya, tetapi sekarang dengan kemampuan teknologi yang sekarang, tidak ada yang tersembunyi. Semua dibuka semua sampai ke ujung dunia. Ya, walaupun memang signalnya kadang-kadang up and down nggak apa-apa. Ya, pas signalnya bagus, belajar firman, dapat. Tapi yang menolak habis ceritanya. Ya, dianggap sebagai penolakan dan dianggap sebagai mengeraskan hati dan dianggap sebagai kesempatan ruah Yahweh Elohim bekerja untuk memberitakan nama yang benar, tindakan yang benar, baptisan pembaharuan yang benar, tetapi ditolak. Selesai cerita. Di hadapan Bapak Yahweh orang itu akan tertolak. Ingat, tidak menghakimi. Ya, ingat, tidak menghakimi. Ya, bukan juga tidak ada kasih, tidak, karena menolak sudah. Ya, bagaimana dengan yang di zaman anti Hamasiyah? Nah, nanti tunggu saja di dalam, kan kita lagi membahas masalah wahyu, ya kan? Sabar saja, nanti kita akan sampai di meterai yang kelima. Saya sudah pernah bahas, akan tetapi saya akan ulangin lagi supaya lebih paham. Meterai yang kelima, nanti stay tune. Ya, tunggu saja. Ya, shalom. Oke. Ya, ini ada gimana? Oh, silakan, Ibu Elizabeth, silakan. Akhirnya bertanya juga. Pak Roy, maaf, tadi kan sambil ini juga ya, buka-buka, tadi kan menyinggung soal yang zombie tuh, Pak Roy, yang berkaitan dengan Bapak Yahweh atau Bapak Yeshua, ya kan? Nah, kalau aku melihat di kitab suci, apa lebih cocok kita menyebutnya Elohim Yahweh, di mana dasarnya kita menyebut Bapak Yahweh, karena yang menyebut Bapak Yahweh, Abba Yahweh itu kan adalah Yeshua. Kita itu kan calon mempelainya ya, karena sebagai mempelai itu kan dipilihnya nanti ya, gitu. Kita kan adalah calon mempelainya. Saya melihatnya seperti itu. Kita lebih cocok menyebutnya Elohim Yahweh atau Yahweh sesuai dengan kitab suci, atau kita menyebutnya Bapak Yahweh. Karena kalau di dalam kitab suci kan tidak ada penyebutan Bapak Yahweh kecuali Yeshua yang menyebut kepada Bapaknya gitu. Terima kasih, Pak Roy. Ya, terima kasih Ibu Elizabeth. Coba kita buka di Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8 bagian A. Ingat ya, Yesaya 64 bagian ayat yang ke-8. Bagian A. Ya, nggak usah dibaca seluruhnya, bagian A. Dikatakan, namun sekarang ya Yahweh, Engkaulah Bapa kami. Jadi layak Yahweh itu dipanggil sebagai Bapa. Kalau Bapa Yahweh berarti kita anak-anaknya, anak-anak Bapa Yahweh. Dan tidak pernah tertulis adanya sebutan anak-anak Yeshua HaMashiach. Nggak akan pernah ada. Yang ada adalah mempelai Yeshua HaMashiach. Mempelai. Bukan anak Yeshua itu nggak ada. Tapi anak Yahweh ada karena Yesaya ini. Jadi kita jangan salah istilah. Karena salah istilah itu membengkokkan pikiran kita.
kita harus apa yang dikatakan firman taatin saja begitu. Ya, jadi paham ya. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama, ya. Ya toh, Pak. Sama-sama. Bu Elizabeth ini orangnya kritis, Pak. Ini bakat terpendam ini, potensi, Pak. Harusnya mulai terjadi pelayanan ya, Pak ya. Ya sedang mempersiapkan diri kelihatannya. Iya, ini banyak belajar. 10 tahun, Pak. Tapi nggak pernah ada, maksudnya nggak pernah terbuka seperti ini ya. Waktu itu kan saya Katolik ya. Itulah yang saya Lemak ikan. ya lemak ikan. Itulah yang saya betul ini ya. Wah, kita dulu guru sekolah minggu harusnya malah jadi menyesatkan ya dengan apa yang kita ajarkan ya gitu ya. Ya itu sih Pak Roy gitu. Makasih Pak Roy. Ya. Haleluya. Oke, Pak Roy. ada yang mau tanya lagi di room? Silakan. Pak Adi, silakan. Ada. Ya, kita menyambung dengan apa yang disampaikan Sister Elizabeth tadi, mempersiapkan diri, karena kalau menurut saya memang inilah hari-hari akhir, di akhir zaman ini, yang memang menjadi fokus kita atau tugas kita untuk bisa mempersiapkan diri sebagai mempelai Hamasya yang benar, mempersiapkan diri dari sekarang. Jadi fokus kita sebenarnya sekarang adalah untuk belajar agar kita dapat memiliki hikmat pengetahuan, dan bentuknya juga kita supaya dapat berjaga-jaga. Jadi sebentar Pak Yosef, saya akan baca di kitab Hosea 6. Bentar. Kitab Hosea 4 ayat 6. Umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Jadi di sini yang mau menjadi fokus saya adalah tentang Torah, atau ya Torah, bagian dari Tanakh ya Torah. Jadi sayang sekali ya kalau kita tidak kembali ke Torah, atau sayang sekali kalau kita menjadi mengabaikan Torah, melupakan Torah, atau menganggap seolah-olah Torah itu batal. Itu pemahaman itu sebenarnya banyak sekali menjadi pemahaman orang di zaman sekarang ini, terutama yang masih panggil Yunani, dan itu menjadi konsep bagi mereka. Nggak perlu lagi itu Torah, nggak perlu lagi. Padahal jelas sekali di Matius 5 Adonai Yesua sendiri menegaskan Yesua menggenapi Torah, karena Yesua adalah Torah Haim. Jadi kalau kita kembali ke Torah, kita bicara tentang pintu juga kan Pak Roy, kita bicara tentang kunci juga. Jadi itu menjadi sumber keselamatan bagi kita, anak-anak Bapa Yahweh di dalam Adonai Yesua Hamasya. Jadi saya ingin Pak Roy menjelaskan tentang Torah ini buat teman-teman di luar sana juga yang masih mengeraskan hatinya. Kenapa harus kembali ke Torah? Kenapa harus kembali ke Torah? Torah itu kan perjanjian lama. Torah itu kan sebenarnya udah lewat, sudah usang seperti itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa pintu keselamatan itu sebenarnya ada di dalam Torah. Mulainya dari Torah. Terima kasih Pak Yoy. Ya, terima kasih Pak Adi. Jadi menanggapin apa yang dikatakan Pak Adi, bahwa Bapak Yahweh itu adalah yang memiliki ide penulisan Torah. Sudah saya jelaskan, dan ditulisnya melalui Moshe. 4 kitab pertama plus 1 kitab yang ditulis, kesimpulan yang ditulis oleh Moshe, itulah Torah. Ya, dan Torah ini memberikan pengajaran. Ya, pengajaran
Ya, karena manusia harus diajar. Kalau tidak diajar, kurang ajar. Nah, itu dia. Ya, karena itu pentingnya pengajaran. Jadi, bagi orang-orang yang kurang ajar ini akan diberlakukan hukum yang dibikin dari pengajaran ini. Iya kan? Kalau enggak, kacau. Nggak usah jauh-jauh. Nggak usah jauh-jauh. Saudara tahu bulan Juni ini bulan apa? Siapa yang tahu? Bulan Juni ini perayaan bulan apa? Nggak tahu, Pak. Di Indonesia kurang, tapi di internasional pasti tahu. Bulan Juni adalah perayaan 1 bulan penuh loh. 1 bulan penuh. Perayaannya pelangi. Paham nggak? Oh. Ya, ngerti ya? Ini perayaan pelangi, kenapa enggak di bulan 5 Mei? Kenapa enggak di bulan 7 Juli? Kenapa enggak di bulan 9? Kenapa bulan Juni? Karena ada urutannya. Urutannya itu ada di dalam penyembahan dewa-dewa yang melegalkan pelangi. Paham ya di sini ya? Kalau saya nanti ngomong singkatannya nanti jadi terlalu gimana gitu ya kan? Jadi lebih baik saudara ngerti kode-kode yang saya berikan. Karena apa? Agenda pelangi ini bisa diterima dengan tangan terbuka oleh gereja-gereja Kristen. Kenapa? Alasannya cuma satu. Karena gereja-gereja Kristen menolak Torah dan menganggap Torah itu tidak berlaku. Kenapa? Agenda daripada pelangi ini ya sangat ditentang oleh orang-orang yang berbasis Islam. Saudara terasa nggak? Ya. Nah, Karena mereka belajar Torah. karena mereka belajar Torah. Torahnya dicuri sama mereka. Padahal aslinya sebetulnya milik daripada si Kristen. Gampang. Ini kok pas bulan Juni. Begitu. Ya, apa yang terjadi sekarang? Saudara lihat saja. Yang dikatakan Papi Lukas, kalau nggak, pendeta nggak mau memberkati, ya kan? Itu di beberapa tempat memang kejadian. Ada satu toko roti, pemiliknya ini orang Kristen. Saat itu dia disuruh bikin, itu saya tahu peristiwanya ada di state-nya Pak Daniel di Oregon. Itu viral banget karena toko roti ini disuruh bikin oleh pelanggannya untuk beraura pelangi itu dan dia menolak. Itu ribut besar itu. Ya. Bahkan hari-hari ini pun juga terjadi keributan-keributan yang seperti itu. Dikatakan sebagai hal yang diskriminatif. Sangat disayangkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya itu tadi alasannya karena punya yang namanya terkecoh. Ya coba saudara dengarkan khotbah pengajaran soal terkecoh. Ya kan? Terkecohnya apa? Dengan menggunakan istilah yang salah. Ini dia. Istilahnya apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kelihatannya nggak ada masalah. Tetapi di kemudian hari dan kita lihat rasakan sekarang, istilah perjanjian lama itu merasa itu nggak perlu dibuang. Old Testament. Udah usang, nggak perlu. Kita pakai New Testament. Salah. Istilah yang salah itu mengecoh. Karena itu kita harus clear dengan istilah. Ya, terutama yang tadi diungkapkan yaitu mengenai Bapak Yeshua, itu salah satunya. Itu istilah, itu harus benar. Nggak pernah ada orang Israel ngomong walaupun mesianik Old Testament. Ya, kalau dia campur baur sih pasti. Sebetulnya tidak. Mereka harus ngomong Tanak dan Brit Kadasa. Ya, inilah penyebabnya karena dengan menolak Torah
dengan karena istilah yang salah mereka tersesat. Ya, ini bahayanya. Ini trik setan untuk mengacaukan dengan istilah yang salah. Ya. Jadi untuk teman-teman yang di luar di sana yang mau belajar mengenai istilah perjanjian lama dan perjanjian baru, tolong ke channel ini atau channelnya Gamal, channelnya Pak Adi juga, sahabatku, channel Ibu Kesia mungkin juga ada, yaitu mengenai terkecoh. Ya, oke. Terima kasih Pak Adi. Silahkan. Ya. Silahkan Bu. Ya, jadi saya mau cerita Pak. Tadi pas Bapak bilang bahwa bulan Juni itu adalah bulannya si pelangi itu, saya mau sharing sedikit. Tadi sebelum ibadah, saya tuh menemukan anak saya itu kan sekolah di sekolah Christian. Salah satu sekolah di Jakarta yang dasarnya adalah agama. Saya masukkan ke situ waktu itu kan, karena kami berpikir harus berlandaskan agama dulu supaya anak kami ini. Tapi saya sering melihat akhir-akhir ini ya, bahwa di sekolah-sekolah itu sekarang itu sudah diajarkan dan sudah disusupi dengan masalah pelangi-pelangi ini. Jadi di bulan ini, baru kemarin anak saya disuruh bikin seperti ini Pak. Anak saya tuh laki-laki. Dikasih contoh, disuruh menirukan persis sama. Ini kan pelangi Pak, gitu. Dan warnanya pink. Dan warnanya pink. Dan nggak ada pilihan warnanya biru, gitu loh. Nggak ada pilihan Hijau. jadi atau hijau atau yang lain-lain. Semua itu saya tanya ke anak saya, semua dikasih contoh yang sama, which is ininya pink, dan juga disuruh mengikuti sesuai dengan gambar. Dan gambarnya itu ini perempuan sekali kan, sementara anak saya itu laki-laki. Gitu. Nah ini kan pelangi ya maksudnya. Nah makanya tadi saya baru dan ini tuh disuruhnya di bulan Juni, baru kemarin gitu. Dan saya juga bingung kenapa anak-anak di sekolah di minggu yang sama, selain diajarkan untuk membuat hal-hal seperti ini yang which is perempuan sekali gitu ya, lalu juga diperkenalkan dengan reptil. Jadi dibawa ular ke sekolah, dibawa reptil-reptil ke sekolah untuk dielus-elus, disayang-sayang gitu loh. Which is mereka anak kelas 2 SD. Anak kelas 1, kelas 2 SD. Diperkenalkan dengan reptil. How come? Gitu loh. Kenapa bukan anjing yang dibawa? Kenapa bukan atau binatang yang lain lah? Kenapa spesifik reptil? Itu iguana lah yang dibawa, ular lah yang dibawa. Kenapa gitu? Saya yakin ada satu agenda tertentu, apalagi disuruh membuat pelangi seperti ini, gitu loh. Nah, kemudian tadi juga saya menemukan sedikit tambahan, Pak Roy, ada juga, tadi saya betul-betul nggak tahu saya kenapa, saya juga lupa ya, doa Bapa kami, itu kan jelas mengajarkan bahwa kita itu adalah anaknya kan. Kan Yeshua di dalam Matius 6 itu kan menyebutkan, berdoalah agar Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu aja sih yang saya mau tambahkan. Pak Roy, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, jadi dapat peneguhan atas pertanyaannya sendiri ya Pak. Luar biasa. Oke, thank you. Iya, dan kalau sudah lihat tadi, coba ditampilkan tadi kipasnya tadi. Saya lihat itu sebetulnya itu adalah gambar hati yang merepresentasikan love. Seringkali dipakai kata kasih, love. Kasih yang apa dulu? Kasih dunia yang menyesatkan. Kasih kita itu adalah Shema Yisrael. Kasih kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Selalu mereka pakai istilah kasih, love. In the matter of love. Eros ya Pak. Eros ya. Nanti apa yang dipromosikan? Bisa lihat di situ. Ya kan? Nanti ngomong gini nggak ada kasih, menghakimi. Kan kacau itu pikiran. Kayak ham aja ya Pak ya. Iya, ngerti kan? Kenapa mereka kok mikirnya seperti itu? Kok enggak
model kipas angin bulat-bulat gitu, ya warnanya hitam semua gitu, ya kan lebih cantik itu daripada gitu. Lebih baik pakai warna hitam atau putih semua, iya kan? Tapi enggak. Ya itulah, mereka punya agenda. Kalau mereka punya agenda, kenapa kita nggak sebagai mempelai-mempelai Yeshua Masya tidak boleh punya agenda untuk memberitakan kebenaran? Ya kita punya agenda untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Kalau tidak begitu, ya itu tadi, akhirnya dengan istilah-istilah perjanjian lama, perjanjian baru, love, kasih, menghakimi, kacau semua itu. Ketipu semua. Sangat jelas, firman sangat jelas. Kalau saya sudah pasti saya temui gurunya itu, Pak. Kalau saya. Iya, rencananya gitu, Pak. Nggak usah ikut, Soalnya nggak usah saya ikut. juga nggak suka kenapa mereka memperkenalkan reptil ya. Itu kan pasti ada agenda berikutnya tuh, Pak, gitu kan. Yang Kalau dibawa reptil, si ular-ular itu. ya, kalau reptil Nakas, itu sangat berbahaya. nakas. Alasannya bahayanya gini, anak itu kan tidak tahu apakah ular itu berbisa atau tidak. Kalau piton, sanca memang nggak berbisa. Cuman karena itu kalau sanca, piton itu kan lilitannya yang kuat ya. Mungkin orang kalau ketemunya ular kecil, ular piton nggak masalah. Nah, kalau anak kecil ngerti ular piton yang gede kayak gitu apa enggak dilalap? Lalu kalau ketemu ular kecil yang sangat berbisa seperti kobra, kemudian kalau orang Jawa bilang tuh ular welang, ular weling, itu begitu nancep giginya udah 5 menit KO. Jadi sepertinya nggak perlu pengetahuan tentang reptil seperti itu. Kalau mau pengetahuan tentang binatang ya dibawa aja ke kebun binatang. Gimana? Nah itu lebih bagus. Saya melihatnya lebih ke kitab suci ya, Pak. Kenapa yang diperkenalkan ular kayak gitu-gitu? Itu kan lambang dari setan ya, Pak ya, gitu. Apa saya salah? Nakas. Ya, mungkin kita mesti positive thinking. Mungkin gurunya itu pecinta reptil, gitu loh Bu. Mungkin. Jadi tidak berpikiran seperti itu, ya kan? Karena mungkin sekolah itu untuk menghemat biaya daripada bawa anak ke kebun binatang, jelasin jelimet seperti itu, harus jalan jauh, nyediain transportasi, makan, mungkin daripada repot seperti itu, dibawainlah binatang. Yang salah satu gurunya mungkin pas kebetulan sayang terhadap reptil. Cuman itu kan pengetahuan itu kurang pas untuk anak SD kelas 2 gitu. Jadi diberi masukan aja kalau saya. Kalau saya Betul, Pak. saya beri masukan seperti itu gurunya. Terima kasih, Pak. Pak Roy, mau disediakan berapa pertanyaan lagi? Ini masih ada pertanyaan, Pak Roy. Ya, yang di streaming, kalau nggak ada, mungkin kita bisa lihat. Ada berapa pertanyaan lagi? Ini ada Angel Star. Ini Miss Games ada penyampaian ya. Saya tanggapi sebentar ya Pak ya dari Miss Games. Ya. Ini chatnya yang lebih kecil, Sila Saudara yang maunya manggil Bapak Yesua bilang bahwa hitungan angka gematria katanya seperti togel. Biarlah yang menghina gematria segera bertobat dan dibuka hati dan pikirannya. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dulu saya suka beli togel. Ya, jadi apa salahnya kalau dulu pernah beli togel Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang ngomong ini kita nggak tahu dia dipakai Bapak Yahweh sekarang ya, puji Bapak Yahweh kalau dia dipakai. Tapi kan apa kita tahu kalau dia dulunya pelacur atau apa, betul ya? Jadi jangan melihat ke belakang, lihatlah ke depan. Bapak Yahweh itu memakai kita bukan karena siapa dulu kita, tetapi Bapak Yahweh memakai kita karena kita mau dipakai. Ya, untuk Miss Games terima kasih informasinya. Nah, untuk pertanyaan Angel Star, Pak Roy. Shalom, Pak. Saya mau tanya, apakah angka gematria membuat iman kita bertambah? Karena dari pengajaran yang saya dapatkan, lebih baik utamakan penyertaan ruah Yahweh Elohim daripada belajar angka gematria. Thank you. Silakan, Pak Roy. Ya, terima kasih. Jadi angka gematria itu adalah cara Bapak Yahweh untuk memberikan pembuktian-pembuktian, kepastian, ya,
Nah, iman bertumbuh karena apa? Karena firman. Iman bertumbuh karena firman. Di dalam firman pola yang benar ada huruf-huruf Ibrani, ada piktograf dan ada juga gematria. Jadi Bapak Yahweh juga menggunakan gematria untuk orang-orang yang belum pasti ini Yahshua atau Yeshua atau Ahayah atau Yahweh atau yang lainnya ya, apa itu namanya, Yehova atau sebagainya. Nah, dengan adanya angka gematria, maka orang itu akan kenal, oh ini toh yang betul. Dari situlah imannya itu dibenarkan posisinya. Begitu. Ya. Jadi iman itu tumbuh karena firman dan dari pendengaran, dan pendengaran akan apa? Akan firman. Firman yang mana? Jangan yang firman yang salah, yang benar polanya, begitu ya. Jadi ada koneksinya semua ini. Ya. Jadi itu jawabannya. Ya, ini yang berikutnya Pak Robi. Nah, dari Immanuel Lian Melvina 10. Maaf, mau nanya, bukankah nama Bapak Yahweh adalah nama dari surga? Karena itu nama Yahweh kudus dan tidak bisa diganti atau diterjemahkan oleh siapapun. Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi memang nama Yahweh itu adalah dari Syamayim. Dari mana kita tahu? Ya, kita tahu dari Keluaran 3 ayat 15. Karena Bapak Yahweh sendiri yang ngomong. Lah kalau Bapak Yahweh posisinya di mana? Ya di Syamayim, di sorga. Ya pasti dia dari sorga. Memang betul itu nama dari sorga. Memang betul tidak bisa diganti dan tidak diterjemahkan. Memang betul, saya setuju. Tapi ironinya, manusia itu merasa lebih pinter daripada Elohim, pencipta langit dan bumi. Sehingga seenaknya sendiri mengganti nama, itu kacau. Padahal namanya sendiri tidak mau diganti. Iya kan? Itu dia. Jadi memang benar. Ya. Jadi nama Yahweh tidak bisa diganti dan tidak bisa diterjemahkan. Haleluya. Pertanyaannya sudah habis Pak Roy. Oh iya, haleluya. Saya bisa melihat di sini ada beberapa, cuman ini ada yang lucu nih. Nggak apa-apa. Mana tadi ya kelihatannya? Oh, baru lagi ini berarti. Ini yang tanya dari Ferry. Apakah sekarang kita sudah masuk masa tribulasi? Nah, ya kan? Jadi begini, istilah tribulasi ini dilihat dari sudut mana dulu. Kalau dari sudut Yunani, itu lamanya 7 tahun. Tapi dari sudut kebenaran firman mengenai pola yang benar, maka tribulasi itu ya, itu adalah masa anti Hamasia. Ya. Tapi nanti ada yang ngomong itu masa great tribulasi, Pak. Waduh, isi tambah-tambah. Ya, jadi saya lebih baik ngomong dengan pola Shemitah. Kita sudah memasukin satu cycle Shemitah yang terakhir, yang lamanya sedikit kurang dari 3,5 tahun. Dan setelah itu adalah masa anti Hamasia. Ya, saya nggak tahu mau pakai istilah tribulasi atau tidak tribulasi. Yang saya jelaskan di sini adalah masa kita ini adalah masa pengujian. Ya, Wahyu 12. Saudara bisa lihat di situ. Kemudian juga ada yang dari Susi, oh iya Pak, ini ada sedikit mungkin perlu dijelaskan Pak Roy. Kitab Galatia dan Roma 11. Rasul Paulus menegaskan bahwa perjanjian Tuhan Yahweh dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah darah Yesua, bukan Torah dan Sunat. Torah Kristen tercatat di Matius 7 ayat 12. Kayaknya kita harus buat kelas khusus Pak untuk Torah Pak. Ya. Jadi saya lagi fokus di Kemah Suci. Ya, Kemah Suci belum selesai kok ya. Kemah Suci masih panjang. Itu Torah Kemah Suci. Ya. Kemah Suci itu Torah. Iya. Ya mengenai hal itu ingat ya bahwa Torah itu tidak pernah diubah.
Bahkan Yeshua sendiri berkata, langit dan bumi boleh berlalu, satu iota pun dari Torah akan tetap ada. Ya, berarti itu sampai zaman akhir, sampai kiamat. Nah, ini ada yang tanya, Pak, kapan kiamat? Siapa yang tanya tadi ya? Saya kok nggak nemu Ya, nih. ada. Ada yang tanya kiamat ini. Kapan Ada. kiamat? Saya kasih tahu. Ada yang Tahu tanya. kiamat kapan? Ya, kalau kiamat dihitung dengan pola Shemitah, karena tahun kejatuhan Adam dan Hawa itu adalah 3.969 tahun sebelum Masehi, maka silahkan ditambahin 7.000 dan itu akan jatuh di tahun 3031. Itu pola Shemitahnya. Ya, begitu. Ya, silakan Ibu Elizabeth tadi yang tanya, silakan. Sorry, Pak, ini yang tadi yang dibahas sebelum ini nih persis yang berkaitan dengan Torah. yang orang Goyim, yang Torah itu. Sebetulnya di Yohanes 10 juga ada, Yeshua udah sebut, dan aku mempunyai domba-domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya lah aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan menjadi satu kawanan, satu gembala. Yap. Ya, itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Betul bahwa orang Goyim adalah kumpulan domba yang lain. Tetapi ingat, yang menjadi pemimpinnya adalah Yeshua. Dan itu adalah Moreh, guru Torah. Ya, guru Torah. Ya, betul. Ya, polanya tetap kembali ke tempat yang sama. Ya, ada lagi yang mau bertanya dalam hal ini? Oh ya, silakan Pak Herwin. Ya, saya ingin mengomentari sedikit Pak terkait dengan pelangi. Jadi kita ini kan sebetulnya sudah banyak melihat penyesatan Pak ya. Penyesatan dari angka 13 yang sebetulnya cukup bagus, angka 4, dan penyesatan-penyesatan lain. Pelangi dipakai oleh kelompok yang sekarang sedang memperingati 10 selama 1 bulan itu sebetulnya kan kalau kita melihat di dalam Torah, khususnya Kejadian 9 ayat 16, Pak. Kejadian 9 ayat 16 itu pelangi itu merupakan satu tanda yang bagus sebetulnya bahwa Elohim itu menjanjikan bahwa tidak akan lagi menghukum dunia dengan air bah. Jadi kalau saya bacakan di sini, Kejadian 9 ayat 16, dan busur itu akan ada di awan, dan aku akan melihatnya untuk mengingat perjanjian kekal antara Elohim dengan setiap yang bernyawa, yang hidup di antara segala makhluk yang ada di muka bumi. Jadi busur ini kan pelangi ya. Jadi memang kita ini perlu berhati-hati terhadap hal-hal yang menjadi jelek, yang sebetulnya aslinya cukup bagus. Nah ini termasuk pelangi dalam kacamata Elohim. Ini sebetulnya sesuatu yang bagus, tapi banyak hal bagus rupanya dikecoh oleh setan untuk sesuatu yang jelek. Itu aja sih Pak. Makasih. Iya, terima kasih Pak Erwin. Memang betul Pak Erwin. Pada dasarnya setan itu tidak kreatif. Dalam arti dia selalu mencontoh karya daripada Bapak Yahweh, dan dia selalu membajak hijack, ya, hijack, membajak, bukan membajak mencangkul, bukan, hijack itu apa itu bahasa Indonesia yang tepat, menyandra, ya kan, itu dia, ya, menghijack karya daripada Bapak Yahweh. Itu selalu dilakukan seperti itu. Karena itu kita sebagai mempelai Yeshua HaMashiach harus peka, ya, harus peka. Kalau kita punya angka He, ya, huruf He, tahu ya, huruf yang kelima, setan pun juga pakai V. Ini dia. Mereka bilang, oh ini cool, ini V, victory. Tidak, ini pentagram. Penyembahan kepada Hilal ben Zakar, malaikat-malaikat yang jatuh.
juga pakai angka V, ya, huruf V itu tadi. Ya, jadi dia selalu meniru. Jadi kalau foto jangan lagi gini-gini, jelek sekali auranya. Ya, saya sangat menentang hal itu. Ya, belum lagi angka 4, ya, kemudian macam-macam lah yang setan selalu curi daripada karya daripada Bapak Yahweh. Ya. Ya, terima kasih Pak Erwin, terima kasih. Shalom Pak Roy. Oh ya, shalom Ibu Kesia. Nah, ini saya tertarik tadi Pak dengan pembahasan yang mengatakan bahwa teman-teman kita banyakkan dari orang Kristen itu ya, mereka selalu menggunakan ayat yang berkata, coba kita baca di Galatia 3 ayat 10 yang dia katakan di sini, saya baca dari TB ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Elohim karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Hamasya telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Nah, maksud saya di sini, saya coba memahami kebanyakan cara berpikir mereka. Mereka selalu berdalih mengatakan nggak perlu hukum Taurat. Yeshua sudah ada, nggak perlu hukum Taurat karena yang hidup di dalam hukum Taurat itu kutuk gitu ya. Tetapi mungkin saya melihat mereka, kenapa mereka punya pola berpikir sedemikian sehingga menolak hukum Taurat? Karena di pikiran mereka itu salah tentang pengertian Taurat itu, menurut saya salah. Mereka nggak memahami Taurat itu apa sih sebenarnya. Torah itu apa? Tadi Pak Roy udah katakan pengajaran ya. Dasarnya 10 hukum Musa. Terus pengajaran. Ya, pengajaran akan apa? Pengajaran akan apa yang dikatakan Tuhan gitu, Elohim. Karena saya pernah ngebaca, lupa ayatnya ya, di Yesaya atau di Yeremia katakan setiap perintah yang keluar dari yang keluar dari mulut Elohim itu adalah perintah. Itulah hukum, itulah Torah gitu. Jadi alangkah disayangkan ya kalau teman-teman saudara-saudara kita yang menolak hukum Taurat, alasan mereka bukan hukum Taurat ya, menolak Torah. Alasan mereka menolak nama Bapa Yahweh, Yeshua, karena mereka menganggap kita hidup di bawah hukum Torah. Kasihan sebenarnya mereka, sayang. Kita sih pengen mereka bisa lebih mengerti lebih dalam, memahami Torah itu apa sih Torah itu, bukan hanya ke 10 hukum Musa. Torah itu setiap perkataan, pengajaran yang keluar dari mulut Elohim itulah yang dikatakan Torah, karena Torah itu juga kan Yeshua itu adalah Torah kehidupan sendiri. Justru di dalam Yeshua lah kita memperoleh kehidupan, keselamatan, dan Yeshua sudah menyempurnakan Torah itu gitu. Nah, ya, mudah-mudahan teman-teman di luar sana ya bisa lebih memiliki kerinduan ruah Yahweh, ruah yang mereka kenal Roh Kudus itu membawa mereka untuk lebih memahami, sehingga mereka tidak lagi menolak Torah, tidak menolak lagi Yeshua yang adalah Torah kehidupan itu sendiri. Nah, terus yang kedua sih, saya tadi masih sempat dengar Ibu Elizabeth bilang ya, apa tadi tentang kita nggak memanggil nama Bapa. Saya mau tambahin nih sedikit, di firman Tuhan juga ada dikatakan di Galatia 4 ayat 6, karena dikatakan, saya pakai sabda ya bacanya, dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, yang dimaksud di sini ya Aba ya Bapa, tentunya kita sama-sama tahu kita bisa berseru kepada Bapa Yahweh
melalui Yeshua HaMashiach. Kenapa saat ini orang Yahudi ortodok atau yang belum menerima Yeshua belum berani memanggil nama Bapa? Saya mendapat pengertian sendiri, hikmat sendiri, karena mereka belum menerima Yeshua. Nggak ada darah yang ditumpahkan bagi mereka sehingga mereka bisa memanggil Bapa kembali. Kalau mereka sudah menerima Yeshua, darah Yeshua di kayu salib, pasti mereka nggak canggung dan tidak takut lagi untuk memanggil nama Bapa Yahweh. Iya. Ini sih. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kesia. Ya, terima kasih. Saya akan menanggapi satu hal yang terakhir mengenai Torah. Ya, setelah ini pertanyaan bisa dialihkan ke besok atau minggu depan. Ya, ya. Jadi apa yang dianggap sebagai Galatia tadi mengenai kutuk, mereka pakai kata hukum Taurat, kutuk. Ya, kutuk Torah itu di mana? Ya, letaknya di mana? Kutuknya itu ada di sini, saudara. Kutuknya ada di dalam Yohanes 5:39. Di sini. Ya. Ini yang harus tidak boleh ada. Ya, Yohanes 5:39. Ya, Yohanes 5:39 dan 40. Saya akan bacakan. Ya, kamu menyelidiki kitab suci. Ingat, kitab suci apa yang mereka selidikin? Tidak lain adalah Tanak, Torah, Neviim, Ketuvim. Karena kamu beranggapan, ingat ya, karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya. Perhatikan kata beranggapan. Jadi mereka saat itu, mereka baca Tanak, mereka beranggapan, mereka selidikin, dan mereka akan memperoleh hidup kekal berdasarkan tindakan mereka menyelidiki Tanak. Ya. Tapi Yeshua berkata, dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Tanak itu ngomong soal aku. Tanak itu menjelaskan tentang aku, Yeshua. Ayat 40, tetapi kamu tidak mau datang kepadaku agar kamu beroleh hidup. Ini kutuk. Karena tidak mau datang kepada Yeshua. Bisa lihat, nah kutuk ini harus diambil. Yaitu apa? Beranggapan menyelidikin, kalau dia menyelidikin firman itu pasti 100%, 1000%, 10.000%, 100.000%, gol masuk Syamayim. Tapi tidak mau datang kepada Yeshua. Ini kutuk. Nah, mereka potong ayat. Yang dianggap kutuk itu Toratnya, bukan tindakannya. Ini kesalahannya di situ. Ya. Kalau tindakan yang salah itu dicabut, kutuk yang dicabut, kamu harus datang melalui Yeshua supaya kamu beroleh hidup. Dalam hal ini, Torah nggak pernah dibuang. Iya kan? Nah, ayat ini tersembunyi. Karena mereka ayat ini, Yohanes 5:39, nggak nulis Torah, Neviim, Ketuvim, enggak, cuma nulis kitab suci, nggak kelihatan. Inilah ya yang menjadi fondasi orang-orang Israel sekarang nih. Mereka beranggapan, mereka baca Torah terus doa kayak gitu, mereka beranggapan masuk Syamayim. Tapi mereka menolak Yeshua. Itu kutuk. Nggak akan bisa, karena dijelaskan. Nggak akan ada orang yang mampu melakukan Torah 100%. Satu salah semua. Jadi siapa yang bisa melakukan? Yeshua, Torah kehidupan. Itu luar biasanya di situ. Ya, jadi pahami ayat ini, pegang baik-baik, bagikan sama mereka. Ya, silakan Ibu Elizabeth. Pak, ini pas banget ya dengan Bapak yang ajarin ya, yang berkaitan dengan Torah ini ya. Karena kalau kita lanjutin ayatnya, Pak, ini bagus sekali dan persis dengan yang Bapak sampaikan tadi yang terkait dengan Noah ya. Jadi, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu beranggapan akan memperoleh hidup kekal daripadanya.
dan dia itulah yang bersaksi tentang aku. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku agar kamu beroleh hidup. Aku tidak menerima kemuliaan dari manusia. Bagaimana kamu dapat percaya sehingga menerima kemuliaan di antara satu dengan lainnya, sedangkan kamu tidak mencari kemuliaan dari Elohim sendiri? Janganlah menganggap aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Ada yang mendakwa kamu, yakni Musa. Musa kan penulis Torah ya Pak, yang kepadanya kamu telah berharap. Sebab jika kamu percaya kepada Musa, maka kamu percaya kepadaku. Karena dia yang telah menulis tentang aku. Namun jika kamu tidak percaya pada tulisan-tulisannya itu, bagaimana kamu akan percaya pada perkataanku? Yang terkait dengan Torah itu kan penulisnya Musa ya, gitu. Jadi Musa itu sebenarnya menceritakan semua itu tentang Yeshua ya. Iya. Connect banget ya, itu hebatnya ya. Yep. Saya akan perlengkapin, mumpung ini ngomong soal ini, ya. Setelah ini kita akan akhiri, yaitu di dalam Ibrani. Dalam Ibrani. Ya, setelah ini nanti kita akan selesai. Teman-teman yang di Arizona bisa berkumpul. Ibrani 10 ayat yang ke-7. Ibrani 10 ayat ke-7. Lalu aku berkata, lihatlah, aku datang. Dalam gulungan kitab telah tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohim. Yang datang siapa? Yeshua. Melalui tulisan-tulisan di dalam Tanak dan Brit Gadasa. Jadi apa yang ditulis di dalam Tanak, Kejadian, sampai 2 Tawarikh, ingat loh ya, pola Ibrani itu bukan Maleaki. Saudara jangan bingung di sini. Kitab terakhir dalam Tanak bukan Maleaki, tapi 2 Tawarikh. Ya, itu lengkap semua. Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu bicara tentang Yeshua. Karena itu saat kita lihat kebenaran firman, kita berhadapan dengan Yeshua yang mengajari hidup kita. Ya, itulah kekuatan pola Ibrani yang benar. Iya, haleluya. Perlengkapi hidup saudara ya, dengan ajaib dan jadilah berkat. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke.